Terima kasih. Karena kalau nggak ada PC-PC, saya juga programnya nggak jalan ini, ya. Karena PC-PC-nya aktif gitu. Jadi nama EE atau E terbaik tahun ini, masih terbaik. Terima kasih para PC-PC EE. Ya sombong dikit tapi tawadu itu. Sombong boleh buat pastabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sepakat? Ya. Jadi EE masih konsisten dengan 4 program unggulan, ya, program unggulan. Penambahan anggota, penguatan COS, penambahan PKB, dan penguatan advokasi. Semua saya kira, bukan kira lagi, udah dilaporin ya, semua berhasil itu, kecuali penambahan anggota. Ini kemungkinan ya Presiden nggak mau nambah anggota gara-gara distribusi COS-nya telat. Ya kan? Apalagi di Batam itu. Anggotanya udah nambah, tapi di sini belum itu. Kemarin dirapel juga itu. Jadi mungkin besok per bulan kita tambahin, nambah sebulan nambah berapa kita tambahin itu. Nah, sebulan kurang berapa kita kurangin. Ya. Kayaknya kita bikin aturan main yang berbeda aja lagi. Kita rubah aturan mainnya, jangan 3 bulan atau 6 bulan. Nambah kita kasih, kurang ya kita kurangin, fair gitu ya. Jadi benar-benar organisasi ini dinamis itu. Ya. Mengenai PKB nambah, mengenai wilayah nambah. Ya kan? Provinsi pun nambah 4. Kabupaten 29 nanti di Tremsekum. Nah, saya juga sebagai di sini juga sebagai sekretaris Bapilu, ya. Saya berharap kawan-kawan benar-benar fokus ya di pemenangan. Sekarang tahap ketiga, setelah tahap pendaftaran, tahap kelolosan, sekarang tahap kemenangan. 2023 ini kita mau fokus konsentrasi dengan gerakan Partai Buruh. Ya. Jangan bikin ragu-ragu anggota. Saya sangat berharap ya seperti keuangan diaudit dari level PP sampai PC. Artinya PP menjadi teladan untuk PC. PC menjadi teladan untuk PUK. PUK menjadi teladan untuk anggota. Ya. Kalau kemarin kita masih ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu nih Partai Buruh lolos apa enggak. Sekarang udah lolos, enggak ada keraguan lagi. Keyakinan kita bertambah berlipat-lipat untuk memenangkan Partai Buruh ini. Jadi kalau misalnya di Partai Buruh sama seperti kita optimalisasi COS itu, PP menjadi teladan. Nah di DPP ini harus menjadi teladan. Ya. Harus semua punya KTA. DPP harus punya KTA, PP harus punya KTA itu. Kalau nggak punya KTA, sebaiknya diapain? Ya. Harus ada tindakan tegas dari Presiden. Saya berharap kayak gitu. Ya, karena ya menyesuaikan jabatan Bapilu ya harus menang. Ya. Begitu juga di SPMI. Ya. SPMI sebagai salah satu inisiator pelanjut Partai Buruh ya, yang kontribusinya jelas-jelas 2, keuangan dan massa, ya jangan bikin ragu anggota. Anggota kita harus yakin, karena di ADR jelas, semua anggota SPMI harus jadi anggota Partai Buruh. Ya, bagaimana dengan perangkat-perangkatnya? Nanti kita minta Presiden tolong ya. Saya khusus nih request dari Sekretaris Bapilu, di SPMI semua perangkat itu harus punya KTA. Kalau perlu dilaporin itu. Kalau belum punya KTA hari ini bikinnya nggak sampai 3 menit. Sepakat nggak kawan-kawan? Nah, sepakat ya. Ya. Sekarang saya kemarin janji, memang saya nggak minat nyalek, tapi kemarin tanggal 5 saya udah putus. Tanggal 5 saya minta keputusan saya maju atau enggak, saya akan maju di DPR RI. Ya. Oke, nanti ya-nya tambahin, Partai Buruh ada 4, kalau kemarin 3, yang keempat nanti Partai Buruh nomor 6. Ya. FSPMI! 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 Benar-benar ya semua anggota dan keluarganya coblos nomor 6. Ya. Coblos semua anggota dan keluarganya. Nah nanti PR-nya untuk eksternal, teman-teman dari keluarga itu. Dan kita berdoa sama-sama semua caleg yang direkomendasi SPMI jadi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut dijelaskan oleh sekum saya.
Tadi teknisnya dijelasin. Belum. Masih pada Bung Ketum, saya melaporkan dari SPE tentang kita fokus kepada 4 program prioritas. Jadi kalau EE jelas saja, yang poin, to the point. Langsung, anggota. Penambahan anggota di tahun 2022 kita menambah sebanyak 7.021 anggota. Namun kita berkurang 2.778 anggota. Jadi di tahun 2022 kita masih surplus anggota 4.243. Tentang POK. POK di tahun 2022 kita bertambah 29 POK. Berkurang 7 POK sehingga di tahun 2022 SPE masih menambah 22 POK. Yang didominasi oleh pembangkitan yaitu di 14 pembangkitan. Untuk kabupaten kota kita bertambah 16 kabupaten kota ya, di seluruh Indonesia. Dan untuk provinsi kita bertambah 4 provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan paling baru, ini adalah terbaru adalah provinsi terbarunya bukan cuma SPE, tapi juga terbarunya FSPMI, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Target kita di tahun 2023 kita akan menjadi 34 provinsi, artinya masih tinggal 6 provinsi lagi sebelum di provinsi pengembangan. Yang belum ada anggota SPE adalah untuk di Sumatera tinggal di Bengkulu, untuk di Jawa tinggal di Jogja yang belum anggota SPE, untuk di Sulawesi seluruh Sulawesi sudah ada anggota SPE, untuk di Kalimantan tinggal Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan Maluku Utara serta Papua. Nah, insya Allah di tahun 2023 kita akan masuk ke Kalimantan Timur. Jadi untuk target kita, kalau target untuk penambahan anggota dari DPP ditargetkan 5.000 per anggota, tetapi kita mencapai penambahan 7.000, artinya kita melampaui target yang ditargetkan oleh DPP per tahunnya 5.000. Sedangkan POK kita 29 surplus ya. Provinsi artinya kita nambah 4. Sekarang di SPE adalah berada di 28 provinsi. Ya. Dan itu adalah aktual ada anggota SPE. Pasti. Ya, pasti ya. Lanjut tentang PKB. PKB target kita di Rakernas adalah nambah 5 PKB, di tahun 2022 kita menambah 6 PKB, tetapi ada 1 PKB yang tutup, yaitu PKB di Bekasi, yaitu Hitachi, POK Hitachi, karena tutup sehingga kita berkurang 1 PKB, sehingga target penambahan 5 PKB terpenuhi. Untuk COS agak sombong dikit, nah, biar yang lainnya pada iri. COS disampaikan kepada iuran, disampaikan kepada DPP, SPE menyumbang 41% untuk keuangan FSPMI. Dan kita keaktifan mencapai 78%. Per bulan untuk iuran kita dari SPE adalah per bulan, rata-rata per bulan adalah 902 juta. Itu yang ke DPP. Ya, jadi kawan-kawan harus berterima kasih kepada SPE. Khususnya kawan-kawan yang masih subsidi. Nggak apa-apa nyombong dikit, harus nyombong kan. Itu untuk tentang iuran. Advokasi, masalah advokasi kita masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan. Pertama adalah kasus khususnya tentang kasus yang menimpa kawan-kawan OSPLN. Ini adalah kasus OSPLN seluruh Indonesia, di mana kawan-kawan OSPLN itu terjadi penurunan upah. Ini yang baru kita advokasi. Kita sudah melakukan pertemuan dengan direksi PLN sebanyak 3 kali, tapi belum ada kata kesepakatan dan akan kita lanjut di tahun 2023. 2, ada kasus yang masih menggantung selama 1 tahun, yaitu kasus PHK 19 orang PT DKP di Lampung. Dan ini masih menjadi PR kita.
Itu mungkin yang perlu saya sampaikan kinerja SPE. Jadi kita poin saja di 4 program prioritas dan aktual apa capaian kita. Dan dari kesimpulan bahwa 4 program prioritas dari SPE semua tercapai. Ya. Dan saya minta kepada DPP tentu seharusnya ada reward. Ada reward pencapaian terbaik. Ya, pencapaian terbaik. Ya, gitu. Seharusnya ada reward. Karena sekali lagi bahwa SPE menyumbang 41% keuangan DPP. Nah. Dan tentang kenapa ada non-name kita naik karena terlalu rajinnya PUK. Jadi PUK baru yang seharusnya belum bayar iuran, belum kita daftarkan ke DPP, tapi sudah bayar. Sehingga data di bendera DPP belum ada namanya, tapi sudah bayar. Itulah rajinnya SPE. Terima kasih, itu saja yang perlu kita sombongkan di hari ini. Para kawan-kawan, saya akhiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.